Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pot. Tadi gua udah prediksi tuh kita nggak bakal ada ngomong di intro. Keren. Anjir, gua time traveler sekarang. Anjir. Ya sekitar 3 menit yang lalu lah time traveler. Keren. Soalnya kita kan udah ngobrol di awal guys. Iya jangan betul. Itu lebih bukan time travel ya, tapi Lebih dejavu. rencana ya. Itu dejavu. Kok dejavu sih? Dejavu. Dejavu itu kan berulang dejavu. kedua kali. Oh iya sih, Kejadian nggak tahu. yang berulang Iya. kan? Iya bego enggak. Nah soalnya hari ini kita bakal bahas konspirasi ya. Konspirasi gitu. Betul, di time traveler apakah nyata? Apakah Atau buatan ada belaka guys? Weh, keren. ataukah hanya sekedar jalan-jalan traveler? Nah, tadi kita udah cari nih masing-masing. Oh iya betul. Tapi kita bahas dulu deh, time traveler. Itu kayak nggak masuk akal ya. Aduh, kayaknya Kayak di cuma di film-film. Iya, film-film ada mesin-mesin gitu terus Terus masuk ke pindah dalam. tempat. Keren. Tapi Banyak. kita semua setuju itu. Tunggu, kita ini dulu deh. Kita ambil Apa? vote. Oke. Yang vote ya. Aku buat vote sekarang nih. Oke. Yang apa? digoyang ya. Yang. Udah berharap Mas Iqbal tuh. Waduh. Iya padahal. Saya kan masih boleh kebetulan nggak kita lanjutin ya. Oke. Jadi siapa yang percaya kalau time travel itu bisa terjadi deh? Oh, saya percaya jelas. Oke, masih boleh percaya. Raffi percaya? Aku nggak tahu ya. Lebih ke nggak percaya sih. Oke. Percaya tapi sulit. Nih, asik nih. Percaya tapi Asik sulit. Sulit dipercaya. Percaya tapi sulit untuk dilakukan gitu loh. Sulit. Kayak misalnya Udah percaya aja loh Mas Bal. Terus gimana aku debatnya gimana nanti? Iya percaya. Atau di sini kan sebagai ini loh, sebagai siapa tuh? Kang Maman. Mata Najwa yang mempertemukan dua pendapat berbeda. Mas Gaga ya. Oh Mas Gaga. Oh ya. Kan Mbak Nana. Najwa kan. Nah, ya betul Mbak Nana. Kalau menurut Mas Iqbal sendiri, kenapa hal itu sulit percaya? Ya, mungkin apa ya, dari kayak mindahin manusia itu ya sesuatu yang lewat apa gitu loh, time travel. Manusia jadi kecil kah? Katanya Mas Iqbal percaya tadi. Percaya tapi sulit. Oh percaya tapi sulit. Oke. Masih bingung gimana caranya gitu loh. Soalnya time traveler yang kita alami itu cuma kalau yang manusia ke bulan itu kan time traveler. Nah, iya karena berjuta-juta tahun kan, bener. Ke bintang itu satelit kita udah bulan mah deket. Ya yang lain kayak satelit. Lah, lebih dekat matahari kan? Oh iya betul. Betul. Anjing, aku mikir kok lebih dekat matahari, kiamat kan. Ya, banyak diskonnya lagi kan? Iya betul. Bisa sepi saya, kasihan. Sepi ya, rame. Rame nggak pernah kali ke matahari. Pandemi. Oh iya betul. Udah selesai. Terus apa? Nggak bisa kita lanjutin time travel. Oke. Nah, kalau menurut Raffi sendiri, kenapa sangat tidak percaya hal itu bisa terjadi? Nggak bisa gitu dong. Itu instruksi. Hah? Iya, silakan. Orang belum ngomong gitu. Tolong biarkan Raffi berbicara. Tolong ya. Saya kasih waktu. Tenang. Tadi belum selesai itu tadi pertanyaannya. Percayanya kenapa? Kenapa bisa percaya? Oh iya, tadi dia masih jawabnya nggak percaya doang ya. Kenapa bisa percaya? Karena jadi film. Film apa? Kan film banyak film time travel. Oh iya, banyak dari sih. Ide itu muncul dari mana? Berarti kan ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Dari fantasi bisa. Dari fantasi. Ya? Tapi masa fantasi tiba-tiba time travel nih. Berarti kan sebelumnya ada pikiran tentang itu loh. Ide-ide time travel kemana? Begitu. Masuk akal. Kalau aku begitu sih. Kalau aku begitu ya. Oke. Udah. Mana Mas Gaga mana deh?
Oh saya. Bentar guys. Ada penting nih, ada cek penting nih. Oke. Oke, Ah, kita lanjut. Sorry, kita potong sebentar. Oke. pas Oke. kagak gimana ya. Nah, apa sampai mana kita tadi ya? Kepotong sepertinya. Saya Sudah, bingung ini saya baca. percaya tapi sulit dilakukan. Oh, karena film kayak bokap gue nih. Bokap gue tuh selalu bilang, apa yang terjadi di film itu pasti ada inspirasinya dari dunia nyata katanya Nah, gitu. itu. Iya begitu. Pasti ada bayangan dari dunia nyata gitu. Iya. Ya bokap gue nih. Karena biasa orang tua kan, kumpulan orang tua Ah. emang gitu kan. Kumpulan. Meskipun kan umur 56 Mas Bro. Wajib. Jauh banget ya anjing. Jadi gitu ya, Om ya? 57. Ah, Oke. gimana sih? Siap Pak Dede. Anjing Iya tua sih. banget. Raffi belum jawab nih. Kenapa kok sulit sekali untuk dipercaya? Sangat tidak mungkin. Sebenarnya udah Itu dijawab terjadi. ya sama Mas Iqbal tadi ya. Kan Ya. susah gitu loh, kayak orang pindah tiba-tiba Mm-mm. nggak tahu masa tiba-tiba pindah ya kan, kayak nggak ada sebabnya apa. Mengecil kah Hmm. ya kan atau apa gitu kan. Ya kalau yang di film-film kan kayak ada alatnya, selalu ada alatnya atau Mm-mm. skill skill gitu kan. Anjir. Kalau Jumper yang lah. cerita-cerita orang kan kayak tiba-tiba pindah aja gitu kan. Terus it's a different timeline gitu ya. Kita bisa ketemu orang kita yang di dulu itu kan kayak aneh gitu ya. Padahal kita hidup kan di satu dunia, Iya, satu timeline yang sama. iya. Kalau Iya kan? orang yang time travel dari tahun sekarang misalkan, terus 22 terus travel ke 2050, terus bisa ngelihat diri sendiri dong atau enggak? Iya kan? Nah, Kan Gimana itu tuh? belum terjadi di masa sekarang, iya kan? Gimana tuh? Iya kan? Gak make sense. Nggak make Ya, sense. gak make sense. Tapi Enggak, rata-rata tidak make sense. rata-rata teori itu muncul dari tahun depan ke tahun sebelumnya. Sebentar. Kenapa? Oke, Nah, bisa lanjut nih, kita traveler nih. lanjut. Ya, karena tidak ada yang percaya, kita akhiri saja podcast kita untuk hari ini, Anjing, teman-teman. aku Ya, percaya oke. tadi. Terima kasih. Oh Ya, ya, oke. bisa. Ya oke sih. Enggak, ini Tapi, hah? kalau percaya enggak? Enggak, gimana sih? Enggak. Anjing. Kalau percaya enggak? Iya. Oh, enggak Oh. itu Percaya enggak. Iya, enggak. Tapi Percaya ini enggak? dari, Enggak, percaya enggak? jadi, iya sebentar. Interupsi sebentar. Iya. Jadi, ini awalnya itu, aku nggak percaya juga nih, karena timeline aneh. Aku yang paling penting tuh, entah gimana molekul dia mau pecah kayak, mau dia mau terbang kemana kayak. Timeline itu yang paling penting. Karena nggak mungkin timeline kayak kita balik ke masa lalu, terus kita ketemu timeline kita yang lama, terus tiba-tiba timeline sekarang berubah. Kayak nggak tahu, kayak nggak masuk akal gitu. Karena kita hidup di satu tahun di zaman yang sama dan itu berjalan ke depan kan. Jadi ada sebab maka terjadi akibat kan. Betul. Sebab di masa lalu, akibatnya terjadi di masa depan. Betul. Kalau sudah terjadi sebab di sini, gimana cara kita ngerubah sebab ini? Kok bisa akibatnya berubah? Padahal itu sudah terjadi, kayak make sense lah. Mungkin kayak Udahlah, kita selesai aja lah podcast ini lah. Ya Allah. Aneh lah. Aku Gak make sense, aneh lah. wah gak make sense banget anjing, udahlah. Tapi kan Tapi apa? cerita-cerita biasanya travelnya Dari ke tahun masa depan gak sih? Yang ke masa kebalik. masa lalu? Kebanyakan. Masa lalu, kebanyakan. banyakan. Kebanyakan ke masa lalu. Banyakan ke masa lalu. Kalau sekarang dari masa depan ke masa lalu, tapi kalau dulu kalau fotonya jadul itu dari masa jadul ke masa depan, pasti gitu deh. Enggak lah. Jadi kalau cari-cari misalkan foto time traveler, pasti foto-foto jadul yang ada orang pakai teknologi. Fotonya Iya jadul. kayak gitu Mas Iko. Tapi kalau yang sekarang dari tahun ini dari tahun depan misalnya 2050 ke tahun yang sebelumnya. Kalau sekarang gitu. Sama dong. Kan sama dong berarti. Enggak, maksudnya mundur. Kalau yang sekarang itu mundur. Iya. Tapi Kalau dulu juga mundur kan? maju dong. Kan pakai HP di zaman dulu. Gini loh. Dah, Tadi kan bilang. Gini loh. Jadi kan bilangnya foto Gimana, hitam putih gimana? nih. Belum ada teknologi dong. Iya. Tapi Di di dalam dalam foto tersebut ada handphone kan? lah ya kan berarti maju, tapi mundur lagi Berarti gitu dari kan. masa depan ke masa belakang berarti. Mundur dong berarti. Iya ya. Nah, tapi kalau mundur berarti Antara sebabnya mundur- bisa diubah dong. Nah, itu Iya dia. itu maksud Konsep kita itu kita multiverse atau satu timeline.
Ayo tuh yang mana tuh? Lab multiverse kan kayak endgame jelas. Kita pindah ke timeline lain, kita bisa Yang arah jelas berbeda tahunnya sama Mm-mm. timeline kita kan. yang berbeda beda timeline. Jadi kita pindah misalnya nih A B, dari A kita ke B, kita otak-atik B. Nah, kita nggak ngaruh di A ini kita berbuat apa nggak ngaruh, tapi di B ngaruh Betul. Bener. terus gitu. Tapi di A nggak akan ngaruh sama sekali. Itu Bener, itu lebih make sense ya. multiverse. Oh, madness. Jadi kita bahas Wah. Doctor Strange. Gak Kita usah. review Nggak usah. Doctor Oh, Strange oke. dong. Gak usah, sudah kemarin itu Oke. sudah. Nah kayak foto yang aku temui ini kayak kejuaraan something lah. Mereka ada satu foto nih aku dapat dari internet. Ini kayak suatu kejuaraan lah. Dia angkat piala. Terus kan samping-sampingnya para wartawan kan, ngefoto kan. Itu masih pakai kamera yang kotak gede tuh loh. Ngerti nggak? Kamera film. Kamera tangan tapi gede, yang kotak besar itu yang Oh, pakai kamera gede yang itu. ada bolamnya itu. Tahun 62 nih. Gak sampai ada bolanya juga. Ini udah lumayan nih, 60-an nih. Ya, maaf. Nah tapi di kerumunan itu ditemukan ada satu orang pakai ini handphone lipat teman-teman. Kayak handphone lipat zaman dulu itu yang udah ada kameranya. Zaman sekarang yang apa? Yang kayak Motorola gitulah. Iya kayak gitu-gitu. Flip gitu. Galaxy Flip. Betul. Enggak dong. Kayak, Enggak dong. enggak lah. Terlalu bagus anjing. Terus ada lagi tuh yang rame tuh yang ada orang. Ini foto lama juga nih, mungkin antara 60-an kali. Dia foto di kerumunan orang-orang zaman dulu kan pakai jas ya orang-orang luar ya. Pakai jas, pakai topi apa tuh namanya? Verduro apa? Enggak tahu apa namanya itu. Ferdinand. Wah. Ada lupa nama topinya lagi. Waduh. Ada topi gitu loh. Iya, topi pesulap lah, iya. Iya. Enggak sampai pesulap. Iya, Enggak sampai pesulap. Pendek. Enggak nih, enggak ngerti nih. Aku sambil googling gitu. Ada tahu. Fair tuh. Udah di ujung ilat lagi. Udah di ujung Ilat. Apa itu topi apa? Apa ya namanya ya? Wes ya aku tahu. Iya, topi-topi itu kan. Tahu ya Iya, bisa. itu. Kalau Ya, mau salaman itulah, ya. taruh di dada kan nunduk. Iya, betul. Itu. Iya, Nah, itu kerumunannya orang-orang itu nih. Pakai jas begitu, terus fotonya hitam putih gitu. Nah, di tengah-tengah situ ada satu anak muda, dia pakai kayak sweater gitu yang rajutan itu. Sweater rajutan, dia pakai kacamata hitam, terus rambutnya udah messy gitu loh, rambut-rambut berantakan yang kayak anak tahun-tahun 20 abad 20 ke atas. Itu ngetren banget tuh foto, pasti tahu lah kan. Iya, kacamata. Iya kan? Iya. Kacamataan hitam. Pakai kaos lagi. Zaman dulu mah orang pakai kaos jarang banget kan. Kayaknya enggak ada deh, kecuali tidur. Iya. Tidur pun pakai Masa enggak pajamas ada? kan. Iya, Ada lah. pajama. Masa orang keluar-keluar jas-jasan semua? Jas. Iya enggak sih, ada yang pakai kaos sih. sih. Ya enggak kaos. Enggak asik ya obrolan kita hari ini. Ada. Saling bertentangan satu sama lain deh. Kaos bersablon emang ada dulu. Kan sablonan itu. Sablon Ya, ada sih, ada. Oh ya maaf. Sih. Oke, tapi ada. nggak ngetren itu loh bentuknya maksudnya. Iya enggak Ini nge-stylish banget. Stylish sangat. Ya mungkin dia breakthrough gitu loh kayak style. Bisa jadi. Itu awal-awal ditemukan style seperti itu. Iya gitu. betul. Kayak punya Yeezy itu siapa? Yeezy itu? Supratman. Bukan. Suprio. Gak tahu aku lupa. Nah, kayak itu yang punya Yeezy itu kan suka aneh-aneh terus jadi trendsetter gitu kan. Overweight. Nah, itu iya, trendsetter itu dia. Overweight nih apa off-white? Overweight. Kayak merek-merek sikat gigi gitu loh. Iya. Tapi teori Alga itu aku pernah dengar soal itu, ternyata lagi syuting. Oh, judulnya emang lagi syuting. Temanya time traveler syutingnya. Oh, maybe ya. Aku pernah tahu dari mana gitu, lupa. Maybe. Orang itu. Juga nanti. Apa, Vi? Gak apa-apa. Lanjut. Lanjutnya hilang barusan, guys. Aku juga punya cerita ya anjing. Tapi apa tuh? Cukup panjang ya ceritanya. Ceritain Bor. Ini tentang
perjalanan waktu. Heeh. Sempat ramai di tahun 2021 ini di TikTok. Oh, baru dong. Baru, seger, masih fresh. Namanya itu Javier panggilannya itu. Javier. Havia. Javier. Nah, dia itu muncul tiba-tiba di TikTok, upload videoan. Katanya dia itu tiba-tiba bangun di rumah sakit, keadaannya tuh sendiri di rumah sakit gitu, bangun dan kaget, dia update itu di TikTok. Coba kalian sambil searching lah nama TikToknya itu Unico Sobre Viviente. Ya Allah, susah banget. Susah. Kayak ceritain aja deh. Tulisnya Javier. Terus? Jadi video pertama itu dia terbangun dari kamar mandi. rumah sakit tapi sendiri. Nah, mulai dari situ dia itu tinggal di daerah Valencia. Tahu kan klub bola Valencia? Madrid. Tahu lah Madrid. Madrid ya. Spanyol. Dia Spanyol. Madrid dia Spanyol. Nah, dia mulai update update kotanya sepi, benar-benar gak ada orang. Oh iya nih aku tahu TikToknya nih. Sempat update, terus orang-orang nih pada nyangkanya tuh, ini video editan kan? Video zaman ini pandemi awal, lockdown. Oh iya, masuk. Terus dia ini dia buktiin lagi ke kota-kota, ke daerah-daerah, tetap kosong, ya kan? Orang-orang tetap nggak percaya. Tapi emang pada saat pandemi itu Maret itu emang lockdown daerah situ Valencia. Tapi di buktinya itu ada orang masang sign di itu loh, kayak lockdown. Jalan-jalan gitu ya. Iya, jalan gitu. Terus ada petugas ini benar-benar kosong plong. Nah, para netizen ini kepo kan. Bener nih. Dia itu menyatakan kalau dia itu padahal itu dia 2027, tapi tiba-tiba kebangun keinget masa 2021. Jadi timeline dia kayaknya sama pada saat itu, emang pandemi juga dia. Itu kayaknya pindah universe deh. Iya, pindah universe itu ceritanya. Nah, iya. Netizen ini pada nggak percaya kan. Coba ke bandara cuy dia. Beneran sepi. Terus diliatin papan schedule yang kayak jam manual dulu yang kretek ganti semua itu lah, yang papan. Iya. Nggak ada penerbangan sama sekali, nggak ada orang, sepinya. Terus ada yang komen di pin gitu lah, kayak ngejawab apa video. Coba ke stadion Valencia. Ke stadion dia. Ke stadionnya. Sepi, padahal pas dicek pada hari itu tuh ada pertandingan seharusnya. Pada tanggal berapa gitu, itu bulan Mei-an. Terus suruh lagi coba ke bioskop lah, sepi. Ke Subway sepi, mesin ini yang buat scan terus masuk palang itu mati. Itu mati. Nah, berjalan ditantang terus, makin ditantang sampai netizennya. Coba ke pemadam kebakaran, di videoin mana sepi, nggak ada ya, lemari kebuka lah, ini kebuka lah, nggak ada orang sama sekali. Suruh ke restoran ini, tempat yang paling rame di sini, sampai ke dapur-dapurnya diliatin, datengin di videoin, sepi, nggak ada orang. Terus sepi pak, nggak ada. Terus dia sempat ke hotel nggak sih itu yang ada makanan itu? Aku nggak tahu deh hotel. Ada tuh, aku pernah lihat sekilas videonya. Ke kantor gubernur, bayangin kan. Ini kantor nih gubernur, bukan kepala desa ya, gubernur ya. Dimasukin ke ruangan rapatnya, ruangan pentingnya. Kemudian ditantang nih, coba keluar kota. Di jalanan di videoin sepanjang perjalanan, gak ada mobil sama sekali yang berlawanan, rumah-rumah juga kosong. Aku langsung percaya sih, anjing. Kalau di daerah sepi sih masih bisa ya, maksudnya ya. Tapi perjalanan kan gak mungkin gitu loh, gak ada mobil satu pun. Gak mungkin di ini kan, di masa di semua dicegat. Stop dulu. Sepanjang itu. Cuma buat video TikTok lagi. Gak make sense. Iya betul. Gak masuk akal. Terlalu niat. Terus suatu saat itu dia mau nyoba nih, ngetes nih sama netizen ini. Dia taruh gantungan di beberapa tempat. Set, taruh ada 3-an. Suruh netizen ambil. Bener cung, ada yang update di TikTok, beberapa orang ngambil gantungan itu. Sumpah. Diambil terus diupdate.
bukti kalau jadi dia itu ternyata ini ya menurut dia jelasin kan. Dia itu Heeh. berada di antara 2021 dan 2027. Hah, Jadi di dia antara. itu berada ibarat iya dia itu Oh, ada di wait. tahun 2027. Tapi keadaannya 2021. Ngerti nggak? Enggak. Tunggu. Apa-apa? Tahu nggak yang kita aku film apa? Apa? Lon itu loh. Stranger Things, John. Anjing. Upside down. Dia di upside down. Bro. Anjir. Iya Ah, enggak. tapi Aku soalnya baru kemarin kita nonton kan. baru nonton Stranger Iya Things juga. season betul. 4 kan. Gila. Anjir. Soalnya kan Sendiri. si itu kan waktu suruh ngambil pistol dia inget, oh aku pernah punya pistol nih ya kan. Iya. Sudah ke upside Oh down iya ternyata iya itu betul pistolnya betul. nggak ada. Soalnya belum Karena Soalnya tahunnya. di masa lalu Bukan kan. waktunya kan. Iya. Nah, begitu cerita di kondisinya. Tadi ditanya juga gimana kok kamu bisa internetan, lampu bisa nyala. Ya semua Iya. itu karena benturan antara 2027 sama 2021 gitu. Nah, Terus kan di Stranger Things juga gitu kan. Ada lampu, terus bisa iya, dipegang kan iya. dari upside down kan. dipegang. Iya betul betul. Kode-kode Oh shoot. ditanyain juga kenapa lampunya, terus ada shelter kan di daerah situ. Dicek sama Hah. orang, sepi, shelternya nggak ada siapa-siapa, benar-benar kosong. Kantor polisi aja, suruh kantor Damn. polisi loh, gak ada siapa-siapa, tapi ada satu di papan tulisnya itu ada TikTok dia, foto-foto dia. Jadi Hah? katanya di dunia kita itu dia itu lagi Dicariin. diselidiki karena nyebarin hoax. Ah. Nyebarin hoax. Bayangin kantor polisi, anjing kosong. Iya. Terus Tapi sekarang 2 masih kali nih. update nggak? Apa? Masih Masih. update. Masih. Oh damn. Masih. Di YouTube-nya juga ada Terus. sekarang. Wah di Terus YouTube-nya. dia melakukan percobaan kedua. Dia buat kayak lukisan tangan, cetakan tangan beberapa, ya kan? Terus ditaruh di tempat-tempat tertentu, suruh netizen ambil. Apa yang terjadi? Diambil sama netizen. Bangsat. Ada. Ada di-update gitu loh. Dapat masih ke update story terus di-mention orangnya, ya kan? Terus seiring berjalannya waktu, ada nih public figure, salah satu apa ya, kayak penulis buku itu gitulah, public figure, bawa acara. Dia penasaran sama orang ini, ya kan? Suruh buktiin, datang ke studio TV ini, ambil buku ini, saya letakin di bawah sini, oke? Keesokannya bukunya hilang, diambil sama dia, diupdate. Buku ini sudah saya ambil, gila. Terus apa yang terjadi? It's a fucking upside down, bro. Apa yang For real. terjadi? Si public figure ngecek CCTV. Terus what happened? Terus ada sosok hitam berbentuk manusia masuk ke studionya, pintunya kebuka sendiri, udah hilang, gitu saja. Ternyata kerekam CCTV ada sosok bayangan hitam membuka pintu masuk ke studio. Oh my god. Bayangin aja. Siapa namanya tadi? Javier. Bro, it's a fucking demon, bro. Setan deh kayaknya itu. Tahu anjing. Nah, itu tuh di Indonesia aja setan bisa pesen Gojek kok. Iya, rumah kuntilanak punya rumah. Oh iya. Ya, itu bisa tuh. Ini cerita mulai ini ke di bank itu apa ya, kejanggalan. Ke sini sih. Dia mulai ke bunker nih. Set, videoin bunker, tiba-tiba kondisi bunker ini sudah menyala lampunya. Jalan ke dalam, dia nemuin apa ya, kayak map gitu. Pas dibuka ada catatan. Kalau dia ini ternyata eksperimen dari tahun 2027. Terus dia itu nggak bisa balik karena ada masalah di tahun itu. Alatnya masalah lah. Nah, terus pokoknya kuncimu itu ada di kalungmu. Terus di lembar-lembar itu ada rumus lah, ada apalah, macam-macam lah, rumus gitulah. Terus ada orang di TikTok mention ke dia. Katanya di universitas di daerah Valencia itu lagi nyoba alat buat time traveler. Langsung disamperi sama dia, di videoin, sepi, gerbangnya kebuka, dia sepi, direkamin, ada memang alat-alat tapi dia nggak ngerti gitu loh. Ada alatnya? Ada, kayak mesin-mesin nggak tahu apalah, dia bilang pokoknya, artinya itu pokoknya dia bilang, aku nggak tahu mesin apa, pokoknya itu ada mesin sama ada gambar apa gitu bulat. Nah udah,
balik lagi kan ke mana, ke bunker gitu. Kepo kan soalnya dia dapat map di situ kan. Pas balik bunker, dia nemu kotak gitu, kotak kecil. Dilihat Isinya? ada apa sih namanya? Kode itu apa namanya? Kalau location, koordinat. Koordinat. Disuruh ke kota ini. Ke kota ini rata-rata itu kotanya itu samperin pertama ke kayak Katolik peninggalan Yahudi, ya kan. Sampai sana ada kotak lagi, suruh ke sini. Dapat kotak lagi, suruh ke sini. Dia sampai nyamperin kota itu. Nyamperin satu-satu. Pas ditumpukin. Terakhir di Nganjuk Mas boleh. Wah, salah. Ya, Di Sinjai. Salah. Madura dong. Keren banget. Terus Sampai berapa kota? 5 kota lah, 5 peninggalan disatuin. Ternyata itu dari satu lembaran, disobek-sobek, dimasuki peti-petinya. Nah, mulailah nih kejanggalan mulai terjadi di sini. Jadi sampai mana kan? Oh, sampai koordinat. Cerita sendiri lupa sendiri. Sampai apa koordinat itu kan. Terus ya disatuin kan dari selembaran. Nah, di setiap itu tuh ada nama-nama rasi bintang, tapi nggak tahu situ nggak ceritain lebih lanjut. Kemudian di situ ditulis kuncinya ada kalungmu, ya kan? Kalungnya itu bentuknya itu kayak putaran keong zaman dulu loh, fosil keong tau kan, yang sempat rame lah. Akeong. Bukan dong. Iyalah akeong. Fosil apa? Fosil keong itu lah, banyak lah fosil keong tertua. Dia baru ingat ternyata ada tanda besar di universitas itu. Dia balik lagi. Anjir. Ternyata itu tandanya sama sama kalungnya. Atau itu sign, gak tau kayak sign gitu lah di ruang-ruang gitu tempat duduk. Ternyata dia kepo, cari, ternyata nemu 7 apa ya, kayak batu gitu sama kayak kalung. Nomor 3 akan membuat Anda terkejut nggak? Itu ya bisa bukan. Enggak. Ya, sudah. Terus. Terus ya apa yang dilakukannya? Dia nguji lagi. Dia sebar ke beberapa titik. Nanti netizen suruh ambil. Dan terjadi lagi, netizen dapat itu bentuk kalung. Nah, terus kan bisa jalan seiring berjalannya waktu, dia terus update tuh keadaannya sepi. Kok aku di sini doang gitu kan. Dia menyesal kayak bingung lah. Kenapa kok aku di sini sendiri? Nah, netizen ini mulai, wah ini ada kejanggalan nih. Kejanggalannya waktu di bandara itu salah satunya ada beberapa video kok bagian tanggal waktu yang ngeblur di schedule penerbangan. Terus di bioskop itu ada poster Wonder Woman, film Wonder Woman yang apa tuh yang 1984 ya atau 1894. Itu ada, itu tayang 2020. Padahal itu tahun 2021 dia bilang kan. Terus ada lagi kejanggalan kalau itu tuh lagi syuting film. Iya sih, aku juga mikir itu syuting film sih. Set film gitu. Judulnya itu apa ya? Pokoknya artinya satu-satunya yang selamat itu apa ya? Nah, itu Survival. Ternyata itu judul itu The Last apa gitu. The Last Man on The Earth. Last Man. Ya, The Last Man Standing. Nah, ternyata itu nama TikTok Last dia. Man Standing. Ternyata itu nama TikTok dia. Unico sobre viviente. Itu artinya satu-satunya yang selamat. Nah, ternyata. Iya kan. Jadi aku set film sih. Nah, aku juga gitu. Jadi bisa lah kalau sutradara nutup ini kan pasti bisa lah. Iya, awalku curiga aku yang promosi film sih itu. Entah tayang 2023 kayak 2024. Terus dicarilah searching, orang-orang itu searching. Ternyata nemu lah nih, Beta Production. Beta Production katanya emang lagi mau garap film itu. Oh, masih beta sih soalnya ya. Iya sih, mentang-mentang namanya beta ya. Belum rilis dia soalnya masih beta. Belum soft launch ya kan. Iya betul. Masih lama ya. 2027 kayaknya bener. Iya bener. Kayaknya 2027 deh, bener deh. Rilisnya 2027. Maybe bisa jadi. Tapi boleh lanjut gak? Dari sekarang masa dia promosi? Makanya. Boleh lanjut gak ya? Boleh. Lanjut. Tanggung dikit lagi ya. Oke, siap. Ya kan curiga nih, set orang pada nyari di websitenya. Oh, ini teorinya berarti udah masuk teori. Iya, udah masuk teori-teori netizen.
curiga ini mungkin syuting film nih, soalnya dia bisa punya akses ke kantor polisi, Iya, pemadam iya. kebakaran, terus ke kantor Mm-mm. gubernur, terus dia promosiin kota. Soalnya yang dia datengin itu sejarah semua, tempat Oh. Yahudi, masjid Oh, masjid peninggalan apa. Jadi dia Heeh. kayak apa ya, ibaratnya promosiin promosi sejarah-sejarah kota. kota. Iya, itu satu ya kan. Terus yang kedua itu eh dia ini apa ya, kayak yang video ini tuh kualitasnya bagus. Iya, iya. Bagus Bagus emang banget. kualitasnya. Bagus banget. Heeh. Bagus banget ya kualitasnya. Terus yang ketiga ini orang-orang nih pada nyari kan. Ternyata si si apa namanya? Si yang public Javier. figure ini yang Hmm. menaruh buku, dia itu pernah nulis skenario. Jadi disangkanya Terus? public figure ini kerjasama sama Beta Production buat Iya sih. film. Bener sih. Ah, Bisa jadi sih. Bisa Nah, jadi sih. terus Javier ini ternyata salah satu produser di Beta Production. Ada Bro, nama that was so freaking genius, bro. Keren Javier anjir. bla 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 apa gitu, Javier apa gitu namanya. keren. Anjing. Gokil. Itu menurutnya Jadi nggak promosi film. Tapi dibantah masalah sama Beta Production. Dia itu nulis kita membuat film survive apa gitu namanya, The Last Man on Earth kayaknya ya. The Last Man ini Hmm. terinspirasi dari ceritanya si Javier, malah dibalikin sama terus Beta Production ini. Javier yang produsernya? Nah itu dia nggak tahu. Javier ini salah satu yang suka buat film di itulah. Beta ini ngasih apa keterangan kalau kita ini malah mau buat film karena dia terinspirasi gitu loh. Kayak Simple Man aja, dia cerita kita buatin film. Oh. Terus Oh, si Ah. di website-nya ditulis hipnosisnya. Jadi ceritanya si akun ini tuh gini-gini. Nah nggak tahu juga ya, yang mana yang benar. Kayaknya sih firasatku emang film kayaknya. Tapi ada juga yang kayak cerita waktu Simple Man tuh Hmm? memang sengaja KKN si Simple Man diciptakan untuk mempublish skrip-skrip yang akan ditayangkan kayak gitu loh. Nah kayak gitu Sama langsung nih. Ada mirip teori-teori gitu. konspirasi kayak gitu. Heeh. Jadi siapa ini Javier dan Simple Man ini Tapi ini siapa? lebih anjir, lebih apa namanya? Lebih niat. Iya, lebih gokil sih kalau dia bisa bikin video terus di Update. set-set Gila. sepi, heeh. sampai kosong loh. Bisa Ke- membuktikan. Tapi masalahnya Apa? kota yang dikosongin. Iya. Makanya. Masa orang-orang yang misal di set untuk beneran dikosongin, masa orang-orang nggak ada yang bocorin sama sekali? Nah, Itu itu dia loh. dia. Gak Masa make sense sih. bukan di desa ya, kota terus suruh ke sana, suruh ke sini. Terus ada yang Iya, kemana-mana ngebantah lagi. juga, gak mungkin kantor polisi itu mau untuk promosi film. Masa seniat itu sih? Kalau set sih bisa, Mas Bro. Kagak, ini Di buka Hollywood pagar. Dia pintu nih. Buka Oh pagar. iya, set. Ini bangunan rame nih. Ini bangunan rame nih rumahnya. Set dia buka Tapi- pagar, pakai kunci, masuk ke kantor sepi, Cok. Dicekin aja. tapi di film ngancurin gedung putih juga bisa loh, ngancurin White Iya House. sih. Terus abis Iya itu Bisa, iya, set kan, Abis bikin itu dia set. masuk mobil green screen set polisi. segala macam. Masuk mobil polisi udah nggak tahu, nggak potong video begitu saja. Soalnya dari tadi yang dibilang kualitas videonya bagus, berarti harusnya ya memang niat untuk membuat itu gitu kan. Niat banget harusnya. Nah, makanya berarti ya nyiptain apa tuh namanya yang gede tuh, Pas stadion. nyembur api tuh apa? Animal Yang apa? lawannya kupu-kupu, yang temennya kupu-kupu. Flame thrower. Bukan ya, Apa sih? Godzilla. Bikin Godzilla Oh, tengah alah. kotanya bisa kan? Gundam Ya aja bisa, Gundam. ampun. Iya kan? Terus ada yang bantah, ini mah Google Map, dia itu kerja di Apple Map. Jadi dia yang fotoin, dia pakai alat rekam gitu di belakang tasnya. Jadi pas dimasukin video orangnya hilang. Tapi itu dibantah, belum ada teknologi yang bisa apa ya, kayak content aware, ngilangin orang seramai itu. Bagus itu. Gak ada, Cuk. Nggak mungkin sih aku bilang juga. Google Map aja masih bukulik kok. Nggak Iya mungkin betul. sih. Susah banget itu. Susah juga, apalagi di toko-toko dia ke mall, terus dia ke tempat olahraga, ngambil jersey sendiri, sablon sendiri, kosong plong anjing. Yang paling aku percaya sih set sih. Itu set
entah di mana yang nggak ngerti kan, studio kan banyak kan selain Hollywood kan. Terus Iya. dia itu di banknya ternyata bukan hanya 1 orang, di TikTok itu 2 orang, Cok. Anjing, ketahuan. Hah? Maksudnya? Soalnya pas dia buat Maksudnya? lukisan itu tangan, Hmm? ya, tangannya tuh berbulu. Oh, it's different hand gitu. Di salah satu video Oh. tangannya tuh tangan anak muda gitu loh, bersih, mulus, beda gitu. Anjing, Wow. gila sih orang ini. Wow. Rame cuy, sempet rame. Either dua hal itu ya, entah memang beneran. Kalau Hmm? beneran pun menakjubkan berarti apa yang kita temui 3 tahun ke depan ya. Iya 5 tahun betul. ke depan 5 ya. tahun. 2027 ya. Nah, 27. 27. Iya. Dan kalaupun itu cuma sekedar promosi film atau skrip yang sengaja dibikin untuk akan dibikin film, that was so fucking genius bro. Keren Gila. anjing. Keren Iya bangsat kan? itu. Iya sih. Tapi kalau rilisnya 2027 juga lama banget ya. Lama parah. Kan lama ada parah filmnya sih. apa? The Last Man apa? Hah? Alone The Last Survive. Man on Earth. Iya. Ada Dari filmnya tadi. kan. Udah. Itu juga. ya terus The Last Man on Earth. The Soalnya Last Man on Earth. Udah ada tapi kira filmnya. ada dulu. Lupa aku namanya. Kotanya dikosongin juga. Beneran dikosongin. Judulnya Tapi apa ya? The Last Man on kita Earth. coba flashback ke 5 tahun yang lalu. Which is tahun Oke. 2000 berapa? 17, 2000. 18, 19, 20, 17 ya? 17. 17. Oke, kita ke flashback ke tahun 2017. Pada tahun 2017 kita bahas teknologi deh sekarang. Hmm. Di tahun 2017 bicara soal gadget deh dulu. Kalian pakai apa? Handphone apa di tahun 2017? 17 itu 17 itu kuliah. berarti apa ya? Zaman apa? Sony aku. Kuliah. Zaman dinosaurus kalau nggak salah. Oh, Aku kena itu berarti aku waktu lagi kena ini Covid. meteor. 17 deh, 17. Aku ya 17, itulah. Kita bahas 17 ya. Aku Sony lah, Sonyan. Iya kan? Ah. Kita bahas 17 tuh kalau ngomong dulu handphone kalau nggak salah 17 itu masih Lenovo lah, Lenovo awal-awal dulu Pak. Oh ya masih. Untuk kita bahas kamera 3 di handphonenya kayak nggak masuk akal ya nggak? 3 kamera, terus kita bahas nggak ada kan? Terus untuk Nggak bahas gaming portable pakai laptop yang bisa jalan game yang luar biasa tuh dulu kayak ada sih, nggak ada mungkin ya high-end tapi sangat tercapai, sangat tidak tercapai harganya kan? Mustahil dibawa Iya, juga betul. tapi bukan buat Iya, portable. berat banget kan? Berat anjing. Terus kita bicara dari segi mobil deh, 2017 untuk nyetir sendiri kayak sekarang kan semua pada sensor segala macam kan? Iya 17 betul. belum ada bro, kayak nggak kebayang lah kita bakal pakai listrik, terus nyetir sendiri di tol bisa ikuti garis. Kayak 17 tuh nggak kepikiran semua hal itu. Cuma butuh 5 tahun semua hal itu tercipta. Bayangin 5 tahun ke depan, gila nggak? Apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan? The world spinning so fast bro. Wih. Tapi yang lebih cepet tuh zaman apa ya? Belanda. Dari zaman jadul. Dendels ya, dari zaman Dendels. Enggak, yang mau ke abad. Sekarang abad berapa sih? 21 ya? 20. Abad 21 sekarang. 20. Nah, yang paling lonjakannya paling besar tuh dari 20 ke 21. Iya, itu lonjakan paling besar. Enggak, dari sebelum 20 ke abad 20. Itu abad 19 ke 20. Oh, itu ke lonjakan 20 paling ya? gila tuh. Soalnya Apple yang muncul. Kayak mulai muncul semua komputeran. Makanya kan orang tua kita, generasi sebelum kita kan pada susah kan untuk belajar teknologi baru, komputer lah, belajar ini bla 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 segala macam lah, itu susah lah karena memang di tahun mereka sampai mereka usia sekarang baru itu semua kayak jalan kenceng banget gitu. Iya, makanya kita ngedit apa podcast sih gampang. Ada aplikasi. Ada Anchor. Nah, pakai Anchor. Betul. Betul. Semua dipermudah. Gila. Anchor. Hebat. Keren ya. Masuk. Keren. Itu keren. Ada yang tadi produk yang masuk ke kita, bridgingnya kayak gitu tuh. Mantap. The Last Man Standing gitu. Keren banget. The Last Man on Earth. Ada film lama itu. Last Man on Earth lagi. Loh. Jadi kotanya masa Inggris dikosongin. Berarti kan mungkin untuk dikosongkan dong. Enggak, itu set Mas Bal, green screen itu yakin aku. Yang ini enggak. Enggak mungkin lah dikosongin.
Serius dikosongin? Serius dikosongin faktanya. Fakta tentang film The Last Man on Earth coba. Oh. Tapi tau ngomong soal dari abad 19 ke abad 20 ya. Hah? Tahun 95 itu ada episode di Simpson. Simpson kan ahlinya tuh. Oh Iya kan? iya. Kalau kita bicara soal Betul. prediction, kita bicara soal prediksi masa depan segala macam, Simpson lah ahlinya. Rara Gila itu ahlinya. penulis. Banyak. Scriptwriternya gila. Tahun 95 Banyak. itu ada episode namanya Lisa's Wedding, pernikahan si Lisanya itu. Jadi Lisa itu datangin kayak fortune teller gitu, apa peramal gitu lah ya. Dan memprediksi Lisa di tahun 2010 Iya. kalau Lisa ini bakal menikah sama pasangan dia di masa kuliah lah. Terus dia excited dong karena dengar kabar itu dong. Jadi mah nanti 2010 aku bakal nikah nih sama anak teman kuliahku, pasangan di kuliahku, pacarku gitu. Nah karena dia excited buat ngebagi jawaban dari fortune tellernya itu, dia telepon nyokapnya. Nah waktu dia lagi telepon nyokapnya itu ada screennya tuh di kayak telepon rumah gitu, rotari masih muter-muter gitu Ya kali ya. Allah. Ada kayak muka, terus kayak lagi FaceTime cuy. Jadi Kayak real ada time, jadi sambil video ngobrol. call-nya gitu. Video call. Padahal Skype itu baru ditemuin di 2003 dan itu pun cuma audio doang, ngobrol antar internet lah, komputer. Apple itu baru nge-announce namanya FaceTime, baru ngobrol secara bisa tatap muka itu di 2010. Sky. 2010. Oke. Itu Apple Skype. Itu di 2003. Apple itu baru nge-announce FaceTime di 2010. Yang dimana orang bisa ngobrol pakai kamera. Tapi sebelum itu sebenarnya juga ada tuh. Kalian tau gak, ingat zaman-zaman, kalian pernah gak MMS? Video call tapi pakai pulsa. Iya kan? Itu ada kan masa itu kan? MMS. Iya gak pernah lagi. Banget. Lebih mahal daripada SMS kan. Iya mahal banget soalnya. Gila cuy, itu mahal parah. Ada kan iya, itu? mau ngirim gambar aja mahal banget. Bisa ngirim gambar MMS. Bisa ngirim gambar, video. Dan itu nge-lag-nya luar biasa kan. Itu kayak bukan video call deh, gak ngerti tuh apa, tapi nge-lag-nya parah itu. Anjir, itu kayak cuma 3 fps deh, 3 frame per second. Ya gak jalan. Kualitas videonya kan zaman itu juga jelek kan, udah jelek, fps berapa? Iya, internetnya juga. Wah tuh mahal. Pasti dulu kabel telepon. Masih kabel telepon, betul. Telepon yang nyambung sama kabel internet. Sekalian dulu nggak ada. Iya. Nggak ada. Simpson sih banyak banget sih. Simpson tuh banyak banget. Donald Trump. Pandemi. Donald Trump waktu dia lagi dada-dada tuh di tangga tuh, ya kan? Iya, yang naik eskalator. Terus di Simpson 93 itu ada cerita namanya flu apa ya? Osaka flu namanya, dari Jepang tapi ini. Oh iya. Mirip-mirip, katanya mirip-mirip COVID-19 tuh pandeminya tuh. Yang pabrik-pabrik gitu ya. Iya. Hancur. Itu tuh. Terus WTC ada World Trade Center. Iya, WTC juga ada tuh. Terlalu ini. Anjir, gila sih Simpson sih. Nggak suka. Simpson bisa gitu. Ini yang paling baru nih. Aku nemuin paling baru nih. Simpson juga. Simpson, Ukraine Crisis nih. Jadi tahun 98 Simpson season 9 episode 19 itu katanya ada kayak diskusi antara para negara gitu, dan ada yang merepresentatifkan Rusia dan ngeklaim mau nyatuin Uni Soviet. Waduh, terus pokoknya gitulah, nyatuin gitulah intinya lah. Nah katanya gitulah, terus terjadilah tragedi gitu, dan konon katanya kayak ini tuh nyambung sama yang terjadi di 2022 ini. Gitu cuy. Orang itu katanya sih ya. War prediction. Jadi itu dia ya gitulah pokoknya lah. Nah, ya oke. Aduh, tadi aku masih itu loh soalnya, masih ke apa ya? Masih ke apa? Jelas ketarik sama cerita yang Javier tadi loh, gila sih Javier. Iya. Terus kalian pernah tahu nggak ada kisah orang yang datang dari negeri yang nggak ada? Perasaan udah ngomong deh. Kapan dia tuh terbang cuy. Enggak, kita ngobrol doang kemarin. Kita lagi main. Ya kan di Jawa kan. Ini dia. Ini. Assalamualaikum. Loh, salah ya. Waalaikumsalam. Dijawab lagi aja. Jawab lagi aja. Jawab.
Jadi itu Kenapa ada itu tuh cerita, orang? aku lupa ya namanya siapa ya. Aku pernah baca pokoknya. Dia tuh terbang ke satu negara, terus pas mau keluar dicek kan paspornya kan. Pas dia keluarin dia udah terbang nih, berarti kan dari negara sebelumnya kan udah diterima dong kalau dia terbang kan. Sudah Nah pas ya, dia ya. sampai ditunjukin paspornya, dia tuh datang dari negara yang gak ada negara ini di dunia ini tuh gak ada. Tapi dia tuh ngotot, dia yakin kalau negara ini ada gitu katanya. Aduh aku lupa lagi ceritanya lengkapnya kayak pokoknya gitulah. Endingnya aku nggak ngerti ya kayak apa. Oh, dia ngaku dari negara. Ditangkap polisi kayaknya Iya sih. endingnya. Kalau nggak salah terakhir dia pasien rumah sakit jiwa katanya. Iya betul. Enggak. Tapi guys, Hah? kita mundur lagi, Ya, oke, mundur lagi mundur. ke Aku mundur. Oh, udah. 19. Cukup nggak ini? Mundur cukup nggak? Waduh, Pra? Suara jangan Oh, jangan. oke. Oh, Sorry. suaranya nggak kedengeran, Oke. suaranya nggak kedengeran. Oke. Gimana? Kita mundur ke Kemana? tahun 1970-an. Anjir, lama banget nih. Jadi di suatu pagi hari yang indah dan cerah. Nggak hujan tuh berarti ya, nggak mendung ya. Iya betul. Terus Ada polisi tiba-tiba ketemu sama orang. siap. Nah, orangnya bukan harus hitam. Yo. Siap. Terus lanjut. Nah, orangnya ini ngakunya namanya Sergi Ponomarenko. Oh, sih. Orang Spanyol nih. Orang Spanyol. Sergio. Enggak. Orang Sidoarjo katanya. Candi, Siapa orang candi tuh? sih. Siapa? Sergi Ponomarenko. Oke. Terus? Nah, Ponomarenko. terus ditanya di Ponomarenko, ya betul, Ponomarenko. Apa yang tahu ya? Ditanya sama polisi, Siap. dimintain tanda pengenal Terus karena kayak bukan berasal dari sekitar situ. Nah, ini settingnya bukan di 70-an iya tahu ya. tapi di 2003 5 2005. Oke. 5 kayaknya 2005 polisi ketemu Sergi Ponomarenko, ditanyain tanda pengenal. Nah, tanda pengenalnya itu masih kayak bentuk-bentuk zaman dulu tanda pengenal emang ada lawas Uni gitu ya? Soviet gitu. Anjir. Nah, itu masih dia lahir 1930. Gokil. Tapi waktu itu dia masih muda pas ketemu polisi itu. Masih muda. Jadi kalau dilihat tuh ada fotonya. Foto dia foto ya. sama, jadi fotonya masih muda gitu loh. Pas foto Gimana gitu ya? loh. Iya. Foto-foto KTP. Ya fotonya Iya. pas kan kotaknya tuh pas dia. Pas banget. Iya, Pas pas foto. Iya betul. Pas foto. Ya terus ditanya kan, kamu dari mana? Terus dia juga nggak tahu dari mana. Dia bilang 2 menit yang lalu aku habis foto. KTP. Pas foto. Bukan. Dia habis foto ada UFO katanya. Anjir. Oh anjir. Nah, dia Terus. jadi terus dilihat kan, dilihat bawa kamera zaman dulu, terus si polisi ini kan nggak tahu, terus dibawa ke orang yang tahu tentang perfotoan gitulah. Terus dicetakin sama si ininya. Dia bilang kayak yang nyetak ini juga bilang kalau tipe kamera ini udah lama banget dan susah banget temu yang masih bagus kayak gini. Terus jenis filmnya juga kayak masih bagus dan dicetak tuh gampang gitu loh. Iya, I see. Nah, terus habis gitu kan kayak awalnya nggak percaya dong polisinya, kayak ngapain tiba-tiba siapa orang nggak tahu tiba-tiba ngomong aneh gitu kan. Gitu kan. Apa lo? Terus baru mulai percaya pas foto UFO-nya itu ada cuy. Jadi pas dicetak kan bisa iya, ada foto gedung gitu sama ada kayak piring terbang gitulah ya. Nah terus setelah diselidiki ternyata Gelilan.
Iya. Dikelidiki tuh. Iya. Ternyata Sergei Ponomarenko ini punya kekasih. Oke. Kekasih namanya kita sebut saja Lila. Waduh, Nggak tahu, orang lupa Jombang tuh ya. siapa namanya. Tali lah. Nah, terus Terus dicari sama polisi nih. Lila ini di mana? Di mana? di mana? Ketemu cuy. Terus Baru mau nanya. Terus Ketemu. Tapi udah tua cuy. Masih hidup, udah tua, umurnya 70-an gitu. Terus ditanya jangan dong. bilang kenal dong, anjing. Kenal cuy. Terus diliatin kan fotonya yang kebetulan ada foto yang dia foto bareng. Ditunjukin, terus Lilanya ngasih foto yang sama. Dan bener kalau itu kekasihnya zaman dulu. Itu Terus kemana? Orangnya di mana? Di penjara? orangnya Nggak ikut. nginep. Ya nggak ikut. Nginep di hotel situ lah. Ya. Kan polisi dijagain melakukan investigasi kan? Iya dong. Iya. Investigation gitu kan. Kaki dipegang oleh polisi kan. Betul. Ayo mau kemana? Dikasih rantai gitu, besi. Gitu. Terus si Lila ngomong, iya nih kekasihku dulu, terus dia tiba-tiba menghilang. Nah terus yang bikin polisinya tercengang, Lila ini ngeluarin foto lagi. Katanya dari tahun 2050. What the heck? Nah, terus fotonya itu kayak di pinggir danau, sungai, belakangnya ada bukit-bukit gitu kali ya, kayak bukit-bukit. Terus yang di foto sekarangnya itu bukit-bukit doang. Nah di foto 2050-nya, nah itu udah ada kayak gedung-gedung banyak gitu sih. Nggak ketemu nggak kita Lila sama si orang ini? Nggak tahu deh, kayaknya nggak ketemu dah. Nggak sempat ketemu deh kayaknya. Aneh banget anjir. Takutnya kan CLBK gitu kan. Aku tahu ceritanya. Ternyata saya ingat cerita ini. Kenapa tuh? Iya, terus pas habis ada ini di fotonya ada tulisannya cuy. Foto yang mana nih? Di foto yang 2050 ada tulisannya, tunggu aku akan berusaha kembali gitu. What the heck, aku merinding John. Aku benci banget cerita-cerita kayak terus gini. pas kaki ke atas dilihat ke atas cuy. Waduh bukan. Asli merinding parah. Terus dilihat di hotelnya itu dia udah hilang cuy. Pantes nggak ketemu ya? Udah hilang. Iya. What the Terus dilihat di CCTV, ada foto CCTV-nya gitu. Terakhir si Sergei ini kelihatan gitu. Ada kayak anjir, aku merinding kayak sih. dia lagi jalan di lorongnya hotel gitu. Aku baca cerita horor tiap hari. Aku kalau denger cerita yang kayak unsolved kayak gini, itu lebih merinding sih. Gila ceritanya. Tapi yang kalau yang aku tahu tuh yang foto itu tuh sempet dibahas tuh. Aku lupa di mana. Nanti itu Photoshop. Soalnya Photoshop. Yang mana? Photoshop. Yang gedung-gedung itu. Nanti gedungnya tuh pasti Photoshop. Itu kopian, jadi sama. Beberapa gedung fotonya sama. Photoshop bos. Photoshop. Tapi masalah orang hilang gak tahu ya. Sedang ku cari tapi ternyata emang dia tuh pasangan tari balet gitu. Dari Malaysia. Tari balet. Oh iya. Tapi kan kalau kita denger cerita kayak gini kan gak masuk akal ya. Kayak gak make sense kan. Iya. Betul. Ini terakhir ya, penutup terakhir ya, untuk mesimpulkan semua itu ya. Oke, siap. Kan kayak gak masuk akal denger cerita orang dari tahun 2000 sekian lah ke tahun ini lah, terus orang yang tadi TikTok itulah, terus kayak aneh kan. Ada suatu serial di Netflix, ini kalian wajib nonton nih, buat yang dengerin. Siap. Buat di sini semua wajib dengerin ya kan, wajib nonton. Nonton dong. Dengerin ada juga serial di Netflix. Iya betul, dengerin aja nih, di follow juga wajib. Dikasih rating bintang 5 juga wajib. Mantap. Judulnya? Gak tahu. Judulnya adalah The Unsolved Mystery di Netflix nih. Oke. Itu series. Series tapi satu episode selesai gitu loh. Bahas satu masalah selesai. Mini series. Ya kayak gitu-gitu lah. Karena dia membahas satu masalah yang benar-benar terjadi
dokumenter. Documentary ya. Dia komentar mobil ini. Ah, Terus. Ada kejadian namanya Berkshire UFO. Yang aku banyak banget tuh. Aku banyak banget yang menarik perhatian. Judulnya tuh ada yang meninggal di atap tapi nggak ngerti gimana ceritanya. Ada yang dia tiba-tiba nggak pulang, hilang gitu. Yang paling menarik adalah UFO di Berkshire namanya. Berkshire ya, gitu lah, susah namanya. Ada satu kota kecil namanya Berkshire nih. Dan orang-orang di situ Terus? itu mereka itu dianggap, kalau cerita ini saya keluar gitu ya, maksudnya kalau dia cerita ke orang yang nggak mengalami kejadian ini, mereka dianggap gila. Mereka selalu makanya mereka menutup cerita ini rapat-rapat gitu. Karena mereka nggak mau dianggap gila, mereka mau dianggap normal. Ya, gitu. kayak Tapi mereka kalau cerita nggak percaya gitu kan orang-orang. tapi mereka benar-benar mengalami hal itu gitu. Mereka bersumpah, mereka yakin. Dan itu ingat, yang menjadi saksi bukan cuma 1-2 orang, tapi satu kota kecil itu yang jadi saksi. Semua orang yang hidup pada 1 September 1990 berapa tadi ya? 1969, 1 September 1999, di hari itu semua orang di kota itu menyaksikan satu hal yang sama. Tiba-tiba suatu malam di atas langit mereka itu mereka lihat cahaya putih yang tiba-tiba mendarat ke salah satu tempat, terus tiba-tiba hilang gitu aja, hilang. Nah itu ada satu saksi, dia lagi naik mobil nih. Mereka tuh diculik, mereka tuh bukan cuma dilewatin doang, mereka diculik, John. Asli. Jadi gini, culik. Aduh, merinding banget kalau cerita kayak gini. Jadi ada yang naik mobil nih, yang satu warga doang ya, saya ceritain satu warga ya. Mereka lagi naik mobil nih. Mereka bertiga kalau nggak salah, saya ingat tuh bertiga. Jadi ada yang nyetir, misalnya ibunya nyetir, dia di samping, neneknya di samping, dia di belakang. Mereka mau lewat jembatan. Terus tiba-tiba mereka lihat putih-putih nih. Cahaya putih gitu terang banget. Itu berhenti di ujung jembatan. Itu cahaya lama-lama terang terus kayak nge-flash gitu, kena flashbang gitu. Twing gitu. Terus mereka nggak ingat apa yang terjadi. Mobil mereka pindah ke satu titik lain. Kursi orang yang ada urutan penumpang yang di dalam mobil itu pindah ya. Neneknya jadi yang nyetir, dia di depan, nyokapnya di belakang. Lah, salah nempatin anjing. Pindah. Oke, itu satu orang ya. Satu orang lagi nih. Dia habis main sama temennya, teman komplek gitu lah ya, tetanggaan. Terus dia mau pulang, lari pulang, dia lari. Kan kalau orang Amerika kan halamannya luas banget kan. Pindah antar rumah kan lebar banget ya, kan. Kayak banyak tamannya ya. Iya. Nah, terus ada mereka juga punya stable lah, punya kuda, punya sapi, ke hewan-hewan gitu kan. Buaya. Dia lari nih pulang, enggak punya buaya. Oke. Mau tahu gak cara buaya lari? Harus pun. Enggak usah. Guys, kita pernah gabut banget guys, sebentar ya. Kita pernah gabut meributkan apakah buaya bisa lari atau enggak gitu. Sampai kita cari nobar di YouTube buaya lari. Aneh banget. Betul. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini si cowok ini lari nih, dia mau pulang. Terus tiba-tiba dia lihat di atas ada putih-putih gede tuh. Yang dia ingat setelah itu, dia tuh kayak dibawa ke satu tempat tidur, dikelilingi orang-orang, dia nggak tahu itu apa. Bentukannya tuh tinggi-tinggi besar gitu. Terus habis itu dia blank, terus dia jatuh aja gitu di bawah. Dia lagi tiduran di halamannya itu. Dia nggak inget apa yang terjadi. Wah, gila. Dan itu masih ada beberapa kejadian lagi. Maksudnya yang jadi saksi itu masih banyak selain tonton nih, gue tonton seru-seru. Aku juga udah nonton. Unsolved Mystery. Udah nonton Zul? Udah semuanya. Gila, asik ya. Asik. Yang kejadian pembunuhan di atap itu juga gila. Dia naik ke atas, yang ditemuin jatuh mayat kan di atap kan. Di tangki air itu kan. Terus Anjir. bukan yang tangki air. yang jebol. Yang jebol, benar. Yang dari hotel ya. Bener. Seru itu. Wah, anjir itu seru kok. Banyak yang seru. Wajib kalian nonton. Pembunuhan, misteri. Di Unsolved Mystery. Belum. Nanti kita misteri bahas ya. Belum. Banyak kok. Oke, siap. Siap banget itu. Ini jam berapa nih? Jam jadi makanya subuh. itu ya. Adzan subuh. Boleh penutupan gak nih? Oh, boleh penutupan gak nih guys? Belum aja. Ya, penutupan ya.
memang kadang kalau kita cuma dengar cerita, semua cerita ya yang nggak masuk di logika sebagai kita manusia biasa sebagai makhluk Tuhan ya. Anjir keren. Kayak nggak masuk akal gitu. Keren. Tapi buat orang-orang yang sudah mengalami terus cerita ini, mereka dianggap Imajinasi. gila gitu kan. Mereka dianggap Aneh. cuma Freak. cuma imajinasi lah, halu lah ya kan. Kalau yang nggak mengalami langsung. Dan makanya semua cerita yang Iya, kita betul, utarakan di sini, ambil positifnya, buang negatifnya. Aku harga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sorry. Itu penutupan podcast yang lain ya. Mohon Keren. maaf, sorry. Podcast dong, Salah bukan. podcast nih, salah. Salah Salah podcast. podcast. Mungkin Udah, ya, ini gitu udah aja lah ya. udah Udah, jam yes. subuh, jadi mungkin kita harus Oke pamit. lah. Enggak, belum. Masih setengah 3. Belum, Udah eh, setengah pagi belum. kita rekaman. Belum. Ya, ginilah. Sudah. Pesan kita Ya. jangan lupa nonton Ya udah, dan next. dengarkan Ya, podcast pesan kita. jangan Nonton Betul. Unsolved Mystery, terus Bintang Alone 5. Over, Alone ya. on Earth. Lon Home Alone Nah, pertama ya. Jangan lupa nonton Home Alone. Tadi masih gue mau ngajak nonton Alone apa? on Earth. Apa? Unsolved Mystery. Enggak yang kan yang di Discord itu. Oh, Everything Everywhere. Beda-beda. Itu tentang bukan ya, itu tentang juga tentang multiverse. Enggak, Itu tentang itu kan? Tadi saya bilang nonton 365. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu mah nonton sendiri dia di kamar mandi. Sudah lihat. Makin malam makin liar. Ya, Semakin liar. Bisa nggak pasin sejam dong guys? Iya, Ini cukup. sejam nggak ya? berapa menit ini? Oh, udah Raffi geser udah. Ya, pas sejam kali ya? Sejam. Terakhir sih udah Oke, sejam sejam sih. ya, kayaknya. Itu cerita oke. dari kita. Kalian punya Thank you, teori guys. masing-masing, oke? Kita pamit undur diri. Thank you Yo. guys. Thank you. Thank Terima you. kasih. Thank you. Bye bye. Ah.